أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Para hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Al-Firdaus rahimakumullah. Alhamdulillah, siang ini Allah masih berkenan melimpahkan rahmat dan nikmatnya untuk kita. Wabil khusus nikmat yang dikhususkan bagi orang Islam dan beriman, yaitu nikmat iman dan Islam serta at-taufiq dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan taufik dan inayah tersebut saat ini kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah, kewajiban salat Jumat yang sifatnya fardhu ain, kewajiban bagi masing-masing laki-laki. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum saya berbicara lebih jauh tentang khutbah Jumat ini, yang pertama perlu saya beritahukan bahwa dalam sholat di antaranya rukun sholat adalah sujud. Kemudian sujud itu mempunyai anggota-anggota sujud yang harus pada saat kita tidak ada uzur syar'i, anggota tersebut harus dilekatkan pada sajadah atau tempat kita melaksanakan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara anggota sujud itu adalah wajah kita. Dan yang harus nempel pada sajadah kita adalah dari dan hidung kita. Oleh karena itu, ketika kita sholat, lebih baik masker kita diturunkan, sehingga ketika sujud hidung kita dan dahi kita bisa menyentuh lantai di mana kita melaksanakan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita menghalangi anggota sujud ini, di antara anggota sujud telapak tangan, termasuk juga lutut dan ujung kaki kita jika tidak ada masalah, ujung jari kaki kita harus ditapakkan ke dalam ke lantai di mana kita sujud, harus ditekuk, kecuali mereka yang mengalami asam urat dan lain sebagainya sehingga tidak bisa ditekuk dan merasa sakit. Oleh karena itu, wajah
sebagai anggota sujud sama saja ya, juga sebagai bagian dari anggota badan yang harus terbuka ketika kita ihram. Ketika ihram, walaupun perempuan yang pakai cadar, maka wajib dilepas cadarnya. Jika tetap bercadar, tidak sah ihramnya. Ketika kita sujud, misalnya ya, dahi kita tutupi dengan peci kita atau sorban kita, maka tidak sah sujudnya karena dahi kita tidak menyentuh tempat sujud kita. Jadi yang harus disentuhkan ke atas sajadah adalah dahi dan hidung kita, sehingga minimal ketika kita sholat maka turunkan sampai hidung, misalnya mulut tetap ditutup dengan masker, tidak masalah. Akan tetapi hidung dan dahi ini harus disentuhkan ke tempat sujud kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, dan ini yang paling utama, mengapa kita melaksanakan sholat Jumat? Karena pada sholat Jumat, rukun dari sholat duhur yang seharusnya 4 rakaat, kita cukup mengerjakan 2 rakaat, di mana 2 rakaatnya diganti dengan 2 khutbah, khutbah pertama dan kedua, di mana wasiatnya adalah yang paling wajib disampaikan adalah ittaqullah. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, dalam mimbar suci ini saya serukan kepada diri saya sendiri dan juga kepada seluruh jamaah, ittaqullah. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana maksud takwa kepada Allah adalah kita harus berusaha semaksimal mungkin melaksanakan semua perintah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jika mampu ditambah dengan sunnah-sunnahnya, dan menghindar dari yang makruh, terutama yang diharamkan bagi kita. Kemudian para hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya akan berwasiat sedikit tentang kehidupan, di mana Allah menyatakan dalam surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maksud dari ayat ini, intinya Allah Subhanahu wa ta'ala khalaqal maut, yang menciptakan kematian, baik mati secara fisik, mati profesinya dipecat, mati juga profesinya karena sudah waktunya pensiun, mati bisnisnya karena bangkrut, dan kematian-kematian yang lain. Dan kematian yang paling mengerikan adalah matinya iman yang ada di hati kita. Adapun matinya fisik, para hadirin, kalau kita membawa iman, kita pasti masuk surga. Sedangkan jika hati kita yang mati dengan lenyapnya iman, sebanyak apapun harta kekayaan, sebanyak apapun kebaikan-kebaikan, akan tetapi jika dicabut imannya oleh Allah, maka tidak ada arti semuanya, dan na'udzubillah, kita akan rugi dan celaka selamanya. Oleh karena itu para hadirin,
sesuatu yang wajib kita ikhtiar maksimal adalah menjaga kesehatan hati kita. Kesehatan hati dalam arti rohani kita. Karena kebanyakan manusia ketika kena lever, berapa juta pun dibayar untuk kesehatan levernya. Kena paru-paru, berapa juta pun dibayar, rumah dijual, mobil dijual demi kesehatan paru-parunya. Tapi banyak manusia lalai ketika yang sakit adalah hati nuraninya, yang jika penyakit ini parah maka puncaknya rohani akan mati. Walaupun secara fisik manusia itu hidup, hitungannya dia telah mati jika yang mati adalah hati nuraninya. Dan paling celakanya manusia jika dicabut keimanan dan keislamannya. Oleh karena itu, marilah kita dengan sekuat tenaga menjaga hati kita. Jangan sampai hati kita sakit. Kita jaga kesehatan hati kita dengan memperbanyak zikrullah. Kita jaga hati kita dengan menghindari dari penyakit-penyakit rohani yang membuat rohani kita lalai, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuat rohani kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuat rohani kita benar-benar mati. Karena sudah orang yang hati nuraninya mati, maka hakikatnya di hadapan Allah sudah tidak punya nilai apa-apa. Bagaimana kita menjaga agar supaya hati nurani kita hidup? Yang pertama, Allah telah memberikan alat kepada kita, yaitu sholat 5 waktu, yang diawali dengan wudu, kemudian diawali dengan qobliyah, dan ditutup dengan sunnah ba'diyah. Dan dianjurkan juga agar supaya kita banyak melobi di luar sidang, karena sholat itu adalah sidang paripurna kita dengan Allah. Sebagaimana DPR-MPR ketika sidang paripurna yang banyak ngantuk dan tidur dan tidak tahu apa yang mereka sidangkan. Tapi ketika mereka punya kepentingan, mereka akan melobi di luar sidang, dan biasanya keputusan-keputusan yang banyak dijadikan acuan justru hasil lobby di luar sidang. Demikian juga hati manusia. Ketika sidang paripurna terhijab dari hadrat Allah Subhanahu wa taala. Ketika sholat dari takbir sampai salam, berapa detik yang ingat Allah, padahal sedang berhadapan dan bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru sadar ketika sudah menjelang salam. Bahkan ada yang baru sadar kalau sholat setelah dia mengucapkan salam. Ini tanda-tandanya hati manusia berada dalam penyakit yang cukup parah, yaitu ketika kita berhadapan dengan Allah tidak sadar bahwa dia dengan siapa berhadapan. Oleh karena itu orang-orang tertentu, orang-orang saleh, contohnya cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidina Al-Hasan, diperhatikan oleh para sahabat. Ketika Al-Hasan sudah menunaikan wudhunya, terlihat bibirnya membiru dan gemetar. Begitu takutnya dia, karena dia sedang tajalli kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat yang memberanikan diri tanya kepada beliau, "Wahai cucu Rasul, apa yang membuatmu begitu ketakutan ketika telah melaksanakan wudhunya?" Apa kata beliau? "Wahai saudaraku, sadarkah engkau dengan siapa sebentar lagi kita berhadapan? Dengan Al-Malik, dengan Raja Al-Qahhar yang sangat
tegas dalam melaksanakan hukumnya. Lain lagi dengan kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau sudah masuk waktu sholat, berbinar wajah beliau dan memanggil muadzin kesayangannya, wahai Bilal, istirahatkan aku, hiburlah aku dengan azan memanggil Allah atau memanggil nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika terdengar suara azan, wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbinar-binar. Kemudian ketika sudah dikumandangkan iqamah, Nabi dengan para sahabatnya walaupun berhadapan laksana orang yang sudah tidak kenal. Kemudian ketika sudah takbiratul ihram, Nabi sudah benar-benar mi'raj ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga solat beliau dari takbir sampai salam benar-benar menghadap ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat beliau Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada suatu hari beliau kena anak panah yang menancap pada lengannya. Dicabut biasa, pada saat itu belum ada rumah sakit dan belum ada operasi dan obat anestesi. Begitu sakitnya anak panah sehingga beliau tidak kuat untuk dicabut begitu saja. Apa yang terjadi saudaraku? Beliau minta izin pada para sahabat, sebentar aku mau wudhu dan aku mau sholat. Ketika aku sudah takbir, cabutlah anak panah ini. Ketika beliau takbir, kemudian dicabut anak panah tersebut. Kemudian apa yang tadi terjadi? Sahabat Umar tidak mendesis sedikit pun. Dia sudah tidak merasakan sakitnya fisik pada saat dia menghadap ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, karena nikmatnya memandang wajhu Rabbika dzul jalali wal ikram. Inilah para hadirin, orang-orang yang hatinya sehat, orang-orang yang hatinya menghadap ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Di hati mereka tidak ada rasa takut kepada apapun dan siapapun, dan juga tidak ada duka cita dengan apa yang terjadi pada kehidupan, di mana kehidupan ini adalah liyabluwakum, untuk ujian bagi kalian. Dan dengan ujian tersebut, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita ini yang mempunyai amal terbaik di hadapan Allah, dan mereka yang terbaik kelak di akhirat berada di surga yang tertinggi. Demikian selanjutnya, tinggal kita saat ini, kita ingin ranking berapa di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Saat ini waktunya untuk kita memilihnya, untuk kita mengikhtiarkannya, bermujahadah semampu kita. Semoga kita tergolong orang-orang yang mendapatkan ahsanu amalan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala Jawadun karimun rahufur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.